kembali lagi di Showtime. This is Showtime. Nah, kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita, yaitu mahasiswa yang sudah mengikuti student exchange yang ada di Malaysia kemarin nih. Nah, boleh dong Kak, perkenalan kepada Shobi yang ada di rumah. Nama kakak siapa dan kegiatan kakak sehari-hari kira-kira apa aja sih? Boleh. Kenalin, nama aku Putri Nabila Arafah, biasa dipanggil Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, nama aku Jihan Farhabibah, biasa dipanggil Jihan, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Nah, terima kasih ya kakak sudah datang di studio kami. Sepertinya Shobi di rumah udah pada kepo nih. Bisa Kak Jihan menjawab ya, student exchange itu gimana ya menurut kakak? Dan mendapatkan informasi student exchange ini dari mana? Bisa dijelasin ke Shobi di rumah. Oke, jadi student exchange sendiri itu kita perwakilan dari UINSA itu dikirim ke negara tujuan. Misal kemarin kita dikirim di Malaysia untuk mempelajari perbedaan budaya-budaya yang ada di Malaysia. Jadi kita bisa compare nih budaya-budaya yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia itu seperti apa. Dan kita tahu informasi seperti ini tuh tentunya ada di Instagram International Office UINSA. Untuk kakaknya Putri gimana ya? Apa ada pendapat lain nih tentang student exchange? Oke, kalau dari aku pribadi sih sama ya, maksudnya kita ini student exchange programnya kita sebagai mahasiswa Indonesia ini dikirim ke luar negeri. Contohnya kemarin kita dikirim ke Malaysia selama 2 minggu, itu kita bisa belajar tentang kultur mereka, kita bisa tahu tentang kebiasaan mereka yang mungkin beda dari kita, terus budaya-budaya mereka yang kita rasa sama itu sebenarnya ada perbedaan juga, dan itu bisa kita bisa explore banyak dan kita bisa punya banyak teman juga di sana. Wah, ternyata seperti itu ya, apa pengertian dari studi exchange. Nah, untuk persyaratannya sendiri itu kemarin studi exchange ke Malaysia apa ya Kak kira-kira? Apa aja yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang mungkin nantinya bakal mengikuti studi exchange lagi? Jadi untuk persyaratannya sendiri itu kemarin kita harus menyiapkan TOEFL. Selain itu kita juga harus menyiapkan termasuk kayak CV, resume itu, motivation letter, dan juga tentunya untuk minimal IPK-nya itu juga ada, yaitu 3,5 minimal. Jadi kalau kalian mau daftar, cek dulu IPK-nya udah 3,5 apa belum. Jadi kalau di bawah 3,5 insya Allah tidak bisa. Gitu. Mungkin Putri? Kemudian gini ya, persyaratannya emang kita harus ada require untuk bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kalau kita berani buat coba aja dulu lah gitu ya. Jadi mending dicoba aja dulu. Emang sih kita harus ada persyaratan kayak TOEFL, terus habis gitu kita emang persyaratannya misal kayak kita pilihannya opsinya ada 2, mau bahasa Inggris atau bahasa Arab buat interview dan kelanjutan nantinya. Cuman bahasa Inggris kayaknya emang harus ada bekal sangu gitu sih. Wah, ternyata banyak sekali ya persyaratan yang harus diterima, yang harus dilakukan oleh Shobi di rumah. Untuk kegiatannya sendiri selama student exchange di Malaysia ini gimana ya Kak? Untuk Kak Putri dulu deh. Kalau tujuan utama kita kemarin selama di Malaysia, kita sitting in class ya. Jadi kita melakukan pembelajaran di kelas juga selama 2 minggu itu. Jadi kita ikut kelas. Jadi kita nggak cuma datang ke sana terus cuman kayak sekedar mungkin kampus tour. Kita juga ada kampus tour. Cuman tujuan utama kita di sana adalah sitting in class. Gitu, mungkin Jihan mau menambahkan. Jadi kita selain di sana, selain sitting in class itu kita juga bisa loh ngerasain kelas-kelas yang nggak sesuai sama prodi kita. Misalnya kita nih, aku sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah di sana aku bisa nyobain gimana sih rasanya prodi hubungan internasional misalnya di IIUM International Islamic Malaysia gitu. Jadi selain itu kita juga ada kegiatan seminar untuk leadership training namanya ya Put ya. Jadi di sana itu kita ada kegiatan seminar yang oleh speaker dari berbagai dunia gitu. Kemarin ada dari Mesir, ada dari Amerika, seperti itu. Wow, keren ya Kak ya. Keren sekali. Untuk tips and triknya buat para Shobi di rumah ini supaya bisa mengikuti studi exchange selanjutnya itu apa ya Kak? Mungkin itu ya, kita emang harus ada sanggup bekal kayak misal bisa bahasa Inggris gitu. Cuman kalau mau misalkan bahasa Inggrisnya pun minim tuh nggak apa-apa karena emang dicoba itu kan perlu ya. Terus habis itu kayak kita ada sanggup buat gimana ya, ada rasa berani karena emang kalau nggak dicoba gimana kita tahu gitu kan. Untuk Kak Jinan?
Untuk tips dan triknya itu kalian harus sering berlatih ngomong bahasa Inggris. Itu pun kalau misalnya kalau di rumah, misalnya latihan bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris di kaca kayak gitu, ngomong-ngomong sendiri gitu, itu ngelatih banget deh untuk fluent your speaking English gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak. Untuk selanjutnya nih, gimana untuk mengatasi kalian culture shock di sana? Kalau dari kita sendiri, sebenarnya untuk mengatasi culture shock itu sedikit ya, karena emang budayanya, kulturnya itu hampir sama kayak yang ada di Indonesia. Tapi untuk yang kita rasain selama di sana itu sebenarnya masih banyak perbedaan yang ternyata beda, yang kita rasa sama, oh Malaysia sama Indonesia nih sama aja gitu, tapi ternyata kita beda gitu. Karena misal ya, kita selama aku sitting in class di sana itu kita ada perbedaan nih. Biasanya dosen-dosen kalau masuk itu langsung mengulas materi sebelumnya, kemudian mungkin sekitar setengah jam langsung lanjut untuk ke materi berikutnya. Beda kalau di Indonesia ya, mungkin yang saya rasain tuh dosen di Indonesia biasanya ada pakai basa-basinya dulu gitu. Jadi mereka nggak langsung to the point ke materi kan kalau di Indonesia. Sedangkan kalau di sana kayak gitu. Terus kemudian untuk selesai matkul itu kita terbiasa buat nyamperin dosen, buat berdiskusi sama dosen mengenai entah itu tugas atau apapun itu. Dan dosen bakal ngasih respon yang baik juga buat mahasiswa yang bertanya ke dosen setelah selesai matkul. Wah, ternyata banyak sekali ya perbedaan di antara kuliah di Malaysia maupun di Indonesia. Untuk kakaknya sendiri nih, untuk Kak Jihan sama Kak Putri, mungkin dari kajiannya dulu, ada niatan lagi nggak untuk daftar lagi ke student exchange tahun depan? Insya Allah ada niatan sih, cuman kalau misalnya kita daftar di UINSA sendiri itu nggak bisa ya, soalnya dibatasi. Soalnya kita kemarin juga fully funded, jadi semuanya itu tercover oleh pihak UINSA. Wow, fully gitu. funded berarti gratis ya Kak? Iya, cuman kita makannya sama transportnya sendiri itu kita include, dan kemarin itu nggak habis banyak-banyak gitu loh, jadi semua sudah tercover sama pihak UINSA-nya gitu. Untuk Kak Putrinya sendiri? Ada sih, pasti untuk niatan untuk student exchange itu pasti ada lagi, karena emang itu pengalaman yang seru banget, kalian semua harus coba. Dan menurut aku itu worth it banget gitu loh, pengalaman student exchange. Apalagi kita, aku kemarin di cover full kan sama kampus, jadi ngerasa terbantu banget dengan adanya program itu. Nah Kak, untuk motivasi atau pesan nih buat Shobie yang ada di rumah supaya mereka termotivasi untuk ikut studi exchange tahun depan ini, kira-kira apa aja sih supaya mereka termotivasi? Kalau dari aku mungkin ini ya, kayak karena kita kan you only live once guys gitu, jadi jangan sia-siain hidup kalian lah. Kayak maksudnya cobain banyak hal gitu, berani buat coba banyak hal gitu. Karena emang kalian cuma hidup sekali loh, jadi kayak cobain aja lah gitu, cobain macem-macem. Kalau dari aku sendiri sih bener kata Putri, kita harus cobain semuanya, meskipun itu gagal pun kita coba lagi. Karena kita masa muda itu cuma sekali guys, jadi kamu harus explore seluruh dunia gitu. Nah bener banget, masa muda cuma sekali, Iya. dan kegagalan patut dicoba untuk berkali-kali ya Kak. Selama ada kesempatan gitu kan, jadi kita coba aja. Nah, buat Shobie di rumah, jangan putus asa ya, tetap semangat untuk bisa mengikuti student exchange ini. Nah, untuk Kak Putri dan Kak Jihan, terima kasih sudah sharing Terima dan kasih Kak, udah datang. ya sudah sharing bareng kita dan bareng Shobie di rumah nih. Oke, di segmen selanjutnya nih bakal ada apa ya nih Kak Gina? Oke, di segmen selanjutnya kita bakal seru-seruan bermain game nih bersama dua narasumber kita tentunya. Nah, jangan kemana-mana ya Shobie, tetap stay tune terus di Showtime Di